Assalamualaikum semuanya, kembali lagi dengan Uang Anime. Seperti yang sering kalian minta, Uang Anime akan membahas mengenai iblis. Maksud Uang Anime, iblis primordial atau iblis leluhur dari dalam cerita Tensura alias The Time I Got Reincarnated as a Slime. Kalian siap? Silahkan tonton videonya. Para iblis adalah entitas alias ras yang diciptakan oleh Feldanava dari roh agung kegelapan. Mereka adalah ras yang terkenal sangat gila dalam bertarung dan tinggal di alamnya sendiri, yaitu alam para iblis. Untuk menentukan siapa yang terkuat, mereka akan bertarung satu sama lain dan saling menghancurkan. Iblis yang terbunuh oleh iblis lainnya, maka akan terlahir kembali di alam iblis tersebut dalam keadaan menjadi pelayan dari iblis yang berhasil mengalahkannya. Dan di antara para iblis tersebut, ada 7 iblis terkuat yang memiliki usia jauh lebih tua daripada para iblis lainnya dan jauh lebih kuat. Ketujuh iblis ini biasa disebut dengan iblis primordial atau iblis primal. Dan karena tidak memiliki nama, maka mereka biasa disebut dengan atribut warna yang terlihat jelas ketika mereka dipanggil dan biasanya dipanggil dengan bahasa Prancis dari warna-warna tersebut. Mereka dianggap kuat dikarenakan berbeda dengan iblis biasa yang bertarung hanya dengan mengandalkan kekuatan murni. Iblis primordial bertarung dengan teknik dan taktik. Berikut ini adalah 7 iblis primordial tersebut. 1. Iblis primordial merah. Iblis primordial merah dikenal juga dengan sebutan Rouge, merupakan penguasa para iblis di alam para iblis. Suatu hari dia kemudian dipanggil oleh seorang penyihir dari ras High Human atau manusia yang memiliki kemampuan sihir tinggi yang saat itu sedang berperang dengan negara lain. Penyihir tersebut menggunakan sihir pengekang untuk membuat Rouge patuh kepadanya dan menjadi budaknya. Walaupun sangat kesal, Rouge tidak bisa apa-apa karena hukum dunia ini membuat makhluk yang melintasi alam lain terlahir kembali dalam keadaan lemah. Hingga suatu hari, penyihir tersebut kemudian mengajarkan sihir ledakan nuklir pada Rouge untuk menghentikan peperangan. Sihir yang Rouge gunakan kemudian dia pakai kepada negara musuh hingga 5 juta manusia meninggal seketika. Dan saat itulah 5 juta jiwa manusia dari sihir nuklir tersebut langsung memenuhi tubuhnya. Dengan menggunakan jiwa para manusia yang dibantai tersebut, dia pun berevolusi menjadi Raja Iblis dan membunuh penyihir manusia yang memanggilnya. Setelahnya dia kemudian memanggil iblis primordial hijau dan iblis primordial biru dan menjadikannya pelayannya. Setelahnya dia mengamuk sesukanya, menghancurkan apapun yang ada di hadapannya dan mencari musuh-musuh kuat. Suatu hari dia menemukan bahwa musuh yang dia bunuh berteriak "Gia!". Karena teriakan manusia yang dia bunuh ini, dia pun menamai dirinya dengan nama Guy. Ingat ya, walaupun tulisannya Guy, pronunciation yang dipakai pronunciation bahasa Prancis, sehingga dibacanya Guy bukan Guy. Dalam petualangannya ini, dia pun terus mencari musuh-musuh terkuat hingga akhirnya dia menemukan musuh terkuat yang pernah dia lawan. Dialah Feldanava, sang pencipta dunia dan salah satu dari 4 naga sejati. Guy mencoba melawannya sekuat tenaga, namun semua serangannya tidak mengenai Feldanava sedikit pun. Namun, satu serangan dari Feldanava berhasil membenamkan Guy ke dalam tanah dan membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Setelahnya, Feldanava pun menganggap Guy sebagai temannya. Feldanava sangat menyukai makhluk ciptaannya dan dinamika yang ada di dunia yang dia ciptakan. Namun karena kelemahan makhluk yang dia ciptakan, terkadang mereka selalu membawa diri mereka ke dalam kehancuran. Tidak mau kalau dunia ciptaannya hancur karena kebodohan makhluk yang dia ciptakan, Feldanava pun meminta bantuan Guy untuk menjadi mediator dunia dan menghukum siapapun yang menjadi arogan dan sombong. Setelah dia mendapatkan tugas ini dari Feldanava, unique skill The Prideful One pun muncul dan dia pun mengemban tugas dari Feldanava untuk menjadi mediator dunia dan mencegah dunia dari kehancuran. Setelah pertarungannya dengan Felzard dan Rudra, skillnya pun berevolusi menjadi Prideful King Lucifer, yaitu skill yang bisa membuatnya menyalin segala jenis kemampuan selama dia melihatnya.
Dalam pertarungan pertamanya dengan Rudra, karena nama Gi terlalu aneh dan terlalu jelek bagi Rudra, Rudra pun tidak sengaja menamai Gi dengan nama belakangnya yang dikenal hingga sekarang, yaitu Crimson. Dan Rudra pun pingsan setelahnya, setelah tidak sengaja menamainya. 2. Iblis Primordial Hitam. Iblis primordial hitam biasa disebut dengan sebutan noir adalah iblis primordial yang sering diasosiasikan dengan warna hitam karena warna rambutnya dan warna pakaian yang sering dia pakai. Di antara para iblis primordial, dia dianggap sebagai iblis yang eksentrik dan lumayan aneh. Gi menganggapnya sebagai iblis yang merepotkan, sementara keenam iblis primordial lainnya membencinya. Selama di alam iblis, dia lama menjadi Archdemon tanpa mau mengubah kelasnya sedikit pun menjadi Demon Peer, sehingga dianggap iblis yang memiliki tingkah laku tak tertebak oleh para primordial. Suatu hari dia dipanggil oleh dua orang yang sedang sekarat yang kemudian memintanya untuk membunuh Archdemon Orthos dengan jiwa mereka berdua sebagai bayaran. Archdemon Orthos ini ternyata adalah raja sesungguhnya dari kerajaan Fieldwood dan bergerak di belakang layar mengendalikan raja dari kerajaan tersebut. Dalam upayanya membunuh Orthos ini, Diablo kemudian berhadapan dengan Shizue Izawa. Namun dalam pertarungannya, karena unsur spasial waktu yang dimiliki oleh topeng tersebut, tangan Diablo langsung hilang saat menyentuh topengnya. Setelah dia berhasil membunuh Orthos, topeng Shizu kemudian berpindah tangan ke Rimuru yang telah kehilangan status unsur spasial waktunya. Setelahnya, dia pun mencoba untuk mendahului anak buahnya kalau iblis-iblis akan dipanggil oleh Rimuru. Namun saat pemanggilan pertama Rimuru, dia kedahuluan oleh anak buahnya Beretta. Pada saat pembantaian kerajaan Falmos, akhirnya barulah dia bisa mendahului anak buahnya. Dia kemudian menjadi pengikut setia Rimuru yang selalu mengiringinya ke mana-mana. Dan Rimuru pun menamainya dengan nama Diablo yang diambil dari jenis mobil supercar dari merek Lamborghini Diablo. Sama seperti Gi, Rimuru menganggap Diablo sebagai pelayan yang merepotkan, terutama karena pemujaannya yang berlebihan kepada Rimuru. Walaupun begitu, dia adalah pelayan yang sangat kompeten. Berkat Diablo lah mata-mata Raja Iblis Clayman terbunuh dalam pertarungannya melawan Razen, penyihir terkuat kerajaan Falmos, sehingga Clayman tidak mendapatkan informasi berlebihan mengenai Rimuru. Tidak hanya itu, dia jugalah yang bekerja di belakang layar menjadikan Yomu sebagai raja dari kerajaan Falmus, dan secara otomatis menjadikan Falmus atau sekarang Falmena sebagai negara bawahan dari negara Tempest. 3. Iblis Primordial Putih. Iblis primordial putih dikenal juga dengan sebutan Blong adalah iblis primordial selanjutnya yang menjadi bawahan Rimuru bersamaan dengan iblis primordial ungu dan iblis primordial kuning. Diablo yang saat itu diminta oleh Rimuru untuk merekrut bawahan yang kompeten kemudian mendapatkan ide untuk menjadikan para iblis lain untuk dijadikan bawahan dari Rimuru. Para iblis ini kemudian Rimuru berikan tubuh buatan dan berjumlah sekitar 700 orang iblis. Di antara para iblis tersebut, Blong alias iblis putih adalah salah satu dari iblis yang berhasil Diablo hajar sehingga mereka bisa diseret untuk dijadikan bawahan Rimuru. Pada awalnya, para iblis primordial ini berencana membunuh Rimuru apabila Rimuru tidak cukup kuat untuk dijadikan tuan mereka. Namun melihat reaksi Raja Iblis Dino yang ketakutan ketika Rimuru menamai iblis primordial, mereka pun akhirnya menganggap kalau Rimuru tuan mereka yang pantas karena Rimuru tidak sedikit pun gentar menamai mereka. Padahal siapapun tahu kalau menamai iblis primordial adalah sesuatu yang tabu karena mereka bisa menjadi sangat kuat dan bisa membunuh tuannya. Namun sebenarnya penamaan tersebut terjadi bukan karena Rimuru tidak takut menamai mereka, namun karena Rimuru tidak tahu resiko menamai mereka. Setelah dinamai oleh Rimuru, Blong pun kemudian dinamai dengan nama Testarossa yang diambil dari mobil Ferrari Testarossa. Dia pun kemudian bekerja sebagai duta atau perwakilan Rimuru dalam diplomasi ke negara-negara luar dan sebagai atase militer Tempest. Dalam hal diplomasi, Testarossa adalah seseorang yang jenius. Pada saat kedua kalinya negara Tempest datang ke Dewan Negara-Negara Barat dalam membahas persekutuan militer dan invasi dari Kekaisaran Timur, Testarossa tidak hanya berhasil menyatukan Dewan Negara Barat dalam militer di bawah negara Federasi Jura Tempest,
namun juga menemukan pengkhianat di dalam Dewa Negara-Negara Barat. Pengkhianat tersebut ternyata memiliki hubungan dengan iblis primordial hijau, pelayan dari G Crimson, dan mencoba membunuh Testarossa dengan iblis yang ternyata adalah Apostle of the atau Antek si hijau. Testarossa hanya tertawa melihat pengkhianat tersebut. Pada akhirnya, Mizari atau iblis primordial hijau datang sendiri ke dalam Dewa Negara Barat dan berjanji akan bertarung dengan Testarossa dalam pertemuan keduanya. Melihat hal ini, para perwakilan negara barat pun akhirnya mengetahui kalau Testarossa ternyata adalah iblis primordial putih. Dan Testarossa pun berhasil menguasai dewan tersebut. Setelahnya dia kemudian memimpin para pasukan dari negara barat menghadang invasi pasukan G Crimson dari arah utara. Pada saat invasi Kekaisaran Timur gelombang pertama ke hutan besar Jura, Testarossa bersama dua rekan iblis primordial lainnya adalah makhluk dengan kill count terbanyak. Mereka bertiga berhasil membunuh sekitar 250.000 orang sendirian. Karena jasanya ini, Testarossa kemudian digelari dengan julukan Killer Lord dan dijadikan sebagai salah satu dari 12 patron Rimuru. Walaupun begitu, Rimuru kemudian belajar dari kesalahannya untuk tidak seenaknya menambah kekuatan kepada iblis primordial. Sementara para 12 patron lainnya mendapatkan 100.000 jiwa dari Rimuru dan berevolusi menjadi True Demon Lord, Testarossa dan kedua temannya tidak mendapatkan jiwa. Walaupun begitu, di penyerangan gelombang kedua Kekaisaran Timur yang berakibat pada diambilnya Veldora, Rimuru sangat marah dan pada akhirnya memberikan Testarossa 100.000 jiwa yang dia miliki dari menipu G Crimson, namun menyaratkan kepada Testarossa dan kedua temannya bahwa dia tidak boleh tidur setelah mendapatkan jiwa-jiwa tersebut. Setelah Raja Kebijaksanaan Raphael dinamai oleh Rimuru dengan nama Chill, Testarossa kemudian mendapatkan ultimate skill Hell King Belial. Skill ini membuatnya mampu membunuh seketika siapapun makhluk yang masih memiliki tubuh fisik dan bukan spiritual. Setelahnya, dia pun dilarang oleh Rimuru untuk melakukan skill ini. 4. Iblis Primordial Kuning. Iblis Primordial Kuning dikenal juga dengan sebutan John. Adalah iblis yang bersama dengan iblis primordial putih dan iblis primordial ungu dikalahkan oleh Diablo. Setelahnya, John kemudian dinamai oleh Rimuru dengan nama Carrera yang diambil dari model mobil Porsche 911 Carrera. Sebelum dinamai dan menjadi pelayan Rimuru, dia menetap di portal yang menghubungkan antara alam iblis dengan negara Eldorado. Hal ini membuat Raja Iblis Leon kerepotan apabila dia ingin melakukan aksi militer atau apabila negara lain melakukan aksi militer. Dia takut kalau darah dan nyawa yang ada di sana dipakai untuk kebangkitan iblis primordial kuning yang saat itu belum memiliki tubuh fisik. Hingga kemudian keberadaan iblis tersebut lenyap dan tidak ditemukan lagi di Eldorado. Setelahnya kemudian diketahui kalau Diablo merekrutnya bersama dengan para bawahannya untuk mengabdi kepada Raja Iblis Rimuru. Rimuru kemudian menempatkannya sebagai atasé militer dan membuatnya belajar kepada Hobgoblin yang lebih berpengalaman dalam pemerintahan. Setelah dianggap memiliki kapabilitas, Carrera pun dijadikan Jaksa Agung Negara Tempest. Setelah dinamai dan diberikan tubuh buatan, berbeda dengan Testarossa yang mendapatkan tubuh cantik layaknya wanita dewasa, Carrera mendapatkan tubuh seperti gadis SMA. Menurut Leon Cromwell, Carrera adalah iblis yang bermain-main dengan sihir nuklir dan mengancam untuk meluncurkannya hanya untuk bersenang-senang. Pada awalnya, dia bersama dengan Testarossa dan Ultima berencana untuk membunuh Rimuru apabila dia lemah. Namun dia kemudian melihat ekspresi Dino, salah satu Raja Iblis yang tinggal di Tempest, terkejut ketika Rimuru menamai para Raja Iblis primordial tersebut. Pada akhirnya, Carrera, Testarossa, dan Ultima berhenti melakukan niatnya tersebut. Pada saat invasi Kekaisaran Timur gelombang pertama, Carrera diperintahkan untuk bertarung bersama divisi pasukan yang dipimpin oleh Gelb. Sementara Ultima mendampingi pasukan Gabiru yang bernama Hiryu dan Testarossa mendampingi pasukan bawahan Gupta Green Corps. Dalam pertempuran terbuka di hutan Jura ini, Carrera, Ultima, dan Testarossa berhasil membunuh sekitar 250.000 orang sendirian. Dan ini disaksikan secara tidak langsung oleh Rimuru yang melihat dari dalam labirin. Melihat
Kalau walaupun mereka berjasa tapi potensi bahaya mereka sangat tinggi, Rimuru akhirnya hanya memberikan mereka gelar masing-masing tanpa memberikan 100.000 jiwa seperti para 12 patron lainnya. Carrera akhirnya dimasukkan ke dalam 12 patron Rimuru dan digelari Lord of Menace atau diterjemahkan sebagai penguasa ancaman. Pada saat Kaisar Rudra, Kaisar Kekaisaran Timur melakukan invasi gelombang kedua, Testarossa, Ultima, dan Carrera melawan Felgreen secara habis-habisan untuk mencegah Felgreen menghancurkan labirin. Namun akhirnya mereka dikalahkan dengan telak oleh Felgreen dan kemudian Veldora berhasil dikendalikan oleh Rudra. Rimuru kemudian masuk ke medan tempur dalam keadaan marah dan akhirnya memberikan masing-masing 100.000 jiwa kepada Carrera, Ultima, dan Testarossa. Carrera, Ultima, dan Testarossa pun akhirnya berevolusi menjadi True Demon Lord. Dalam pertempuran selanjutnya di medan tempur ini, Carrera kemudian melawan Kondo Tatsuya, salah satu manusia terkuat dari pasukan Kekaisaran Timur. Kondo berhasil dia bunuh, namun Kondo di saat terakhirnya kemudian meminta Carrera untuk membunuh Rudra dan memberikan pistolnya kepada Carrera. Carrera pun memenuhinya dan sesuai perjanjian, akhirnya dia mengambil jiwa Kondo Tatsuya sebagai miliknya. Namun setelahnya Kondo justru malah menjadi skill Carrera seperti layaknya Ciel atau Wisdom King Raphael atau Great Sage alias Pertapa Agung di dalam tubuh Rimuru. Setelah invasi gelombang kedua ini, Carrera secara resmi menjadi iblis terkuat di antara para iblis primordial selain Diablo. 5. Iblis primordial ungu. Iblis primordial ungu biasa disebut dengan sebutan Violet, merupakan salah satu iblis primordial yang dijadikan bawahan Rimuru oleh Diablo dan dianggap sebagai iblis primordial yang paling buas. Berbeda dengan Testarossa yang diketahui pernah beroperasi di Kekaisaran Timur dan Carrera yang pernah hampir keluar di Kerajaan Eldorado, tidak ada detail penjelasan apa yang dilakukan oleh Ultima. Hanya saja dia memang rival dari iblis kuning dan iblis putih di alam iblis. Setelah dibawa oleh Diablo ke hadapan Rimuru, dia kemudian ditugaskan untuk menangani masalah hukum di Tempest dengan menjadi jaksa, walaupun perbuatan kriminal hampir-hampir tidak pernah terjadi di Tempest. Pada saat invasi Kekaisaran Timur ke Tempest, Ultima ditugaskan untuk mendampingi pasukan Hiryu, pimpinan Gabiru. Walaupun dia menemukan kalau Gabiru agak aneh karena beruji coba di medan perang dengan merubah wujud tubuhnya menjadi bentuk naga, dia tidak membenci apa yang Gabiru lakukan. Setelahnya, karena jasanya dalam invasi gelombang pertama Kekaisaran Timur, dia kemudian dijadikan salah satu dari 12 patron Rimuru dan digelari Lord of Pain atau penguasa rasa sakit. Walaupun dia juga tidak diberikan 100.000 jiwa sama seperti Testarossa dan Carrera. Pada invasi Kekaisaran Timur gelombang kedua yang dilakukan oleh Rudra dan Felgreen, bersama dengan Testarossa dan Carrera, dia melawan Felgreen walaupun akhirnya kalah telak. Rimuru pun pada akhirnya datang dan memberikan mereka semua masing-masing 100.000 jiwa sehingga mereka berevolusi menjadi True Demon Lord. Setelahnya, Ultima kemudian mendapatkan Ultimate Skill Poison King Samael melalui manas inti teosofi dari Rimuru yang bernama Ciel, yang asalnya merupakan Wisdom King Raphael. Skillnya ini selain membuatnya mampu menciptakan barrier berlapis-lapis tanpa sadar di sekeliling tubuhnya dan membuatnya memiliki akselerasi pikiran hingga jutaan kali, juga mampu membuatnya menganalisis tubuh musuhnya dan menciptakan racun berdasarkan analisis tubuh tersebut sehingga bisa digunakan untuk membunuh musuhnya. Skill ini dia gunakan kepada Damrada. Setelah menyerap jiwa Damrada yang memohon pada Ultima untuk membunuh Rudra, dia kemudian memperoleh skill Damrada yaitu Vissein atau tinju suci. 6. Iblis Primordial Hijau. Iblis Primordial Hijau dikenal juga dengan sebutan Veh adalah pelayan dari Gi Crimson. Pada awalnya Gi ingin menjadikan Iblis Primordial Hijau sebagai Demon Lord setelah dipanggil. Namun setelah dia terus berusaha memberikan jiwa yang dia miliki, Iblis Hijau tidak kunjung berubah juga dan masih tetap lemah. Iblis Hijau pun akhirnya dinamai oleh Gi dan baru setelah dinamai, Iblis Hijau akhirnya berevolusi menjadi Demon Lord. Karena saat Veh dinamai terdengar tangisan dan teriakan duka, Gi kemudian menamai Iblis Primordial Hijau dengan sebutan Mizari yang berasal dari bahasa Inggris misery yang berarti ratapan.
Setelahnya, Mizari pun menjadi bawahan dari Gi yang paling setia. Dia menjadi pelayannya, mencuci pakaiannya, dan membersihkan tempat tinggal Gi. Bersama dengan Rain, si iblis primordial biru yang juga adalah pelayan Gi, Rain, dan Mizari memasuki pemukiman manusia yang lemah dan melihat kalau manusia memang lemah. Namun itu bukan berarti kalau manusia tidak berharga sama sekali. Mereka memiliki kebudayaan, tarian, nyanyian, dan makanan. Sangat berbeda dengan iblis yang hanya tahu bertarung saja. Mizari pun mencoba mempelajari hal-hal tersebut dari manusia. Namun walaupun begitu, Gi tetap mengikuti instingnya sebagai iblis untuk tetap bertarung dengan orang-orang yang kuat. Hingga akhirnya dia pun bertarung dengan makhluk terkuat yaitu Veldanava, sang pencipta dunia. Setelah kekalahan Gi, Mizari membantu tuannya menjadi mediator dunia, mencegah supaya dunia tersebut tidak hancur karena kebodohan ras-ras yang mulai arogan. Mizari pun menugaskan para bawahannya yang disebut sebagai Apostle of the untuk memasuki dunia manusia, mencari informasi dan menjadi mata-mata untuk membantu tugas tuannya. Pasca invasi Kekaisaran Timur gelombang pertama, Gi mendeteksi terjadinya kelahiran para True Demon Lord dalam jumlah besar dalam satu hari. Dan dia merasakan kalau hal tersebut datang dari Tempest. Dia pun langsung berangkat ke Tempest dengan ditemani oleh Mizari dan Rain pada hari yang sama. Dengan alasan ingin membuat Rain dan Mizari berevolusi menjadi True Demon Lord, dia mendatangi Rimuru. Walaupun sebenarnya alasan Gi ke sana adalah untuk mengevaluasi Rimuru dan meniru kemampuan Rimuru menggunakan ultimate skill Prideful King Lucifer miliknya. Rimuru yang tidak punya pilihan akhirnya menyanggupi keinginan Gi dan sesuai dengan spesifikasi syarat yang diajukan oleh Wisdom King Raphael, dia pun meminta 500.000 jiwa kepada Gi karena menurut Raphael dia membutuhkan masing-masing 250.000 jiwa. Rimuru pun berusaha mengulur waktu hingga akhirnya Diablo datang dan mengganggu Gi dan mengajak Gi keluar sehingga skill Rimuru tidak berhasil ditiru oleh Gi. 7. Iblis Primordial Biru. Iblis Primordial Biru atau biasa dikenal dengan Blue adalah iblis primordial lainnya yang kemudian menjadi pelayan dari Gi. Dia kemudian dinamai Rain karena saat itu sedang hujan dan dia pun berevolusi menjadi Demon Lord. Berbeda dengan Mizari yang menjadi pelayan Gi karena kesetiaan penuh, Rain menjadi pelayan Gi karena Gi selalu menang dan tidak pernah kalah. Kemampuannya dalam pekerjaan-pekerjaan rumahan seperti bersih-bersih dan memasak tidak jauh lebih baik dari Mizari. Namun kemampuannya untuk mengubah kontur istana Gi di benua es di utara untuk menjadi pantai berpasir misalnya atau menurunkan hujan sangat dipuji dan dianggap lebih unggul dari Mizari. Mizari pun menganggap dirinya tidak bisa menandingi Rain dalam hal ini. Bersama dengan Mizari, Rain pun secara serius berusaha menjalankan tugas tuannya untuk menjaga dunia dari kehancuran. Suatu hari, anak dari Veldanava yaitu Milim Nava mengamuk akibat binatang peliharaannya dibunuh oleh suatu negara. Berduka akan kematian tersebut, Milim mengamuk habis-habisan dan membunuh banyak orang. Akibatnya, daratan benua hancur akibat amukannya. Melihat hal tersebut, Gi kemudian turun tangan dengan dibantu oleh Ramiris sang ratu peri, sementara Rain dan Mizari memasang barit penghalang supaya amukan mereka tidak menghancurkan dunia. Amukan Milim pun berhasil dihentikan dan Rain pun sangat berterima kasih atas pengorbanan Ramiris dalam menghentikan Milim. Sejak saat itu, jamuan Walpurgis pertama pun berhasil diadakan. Intinya, jamuan ini hanyalah jamuan di mana para raja iblis saling mengobrol mengenai event-event terbaru dan makan. Namun para manusia kemudian menganggap jamuan Walpurgis ini sebagai sesuatu yang besar. Setelahnya raja iblis lain muncul, Dino sang malaikat jatuh, Dagruel raja para raksasa, dan Luminos sang ratu vampire. Rain sangat menghormati Dagruel yang membantu mereka melindungi benua saat amukan Milim dan Luminos yang melindungi manusia dari belakang layar. Namun dia sangat membenci Dino karena kerjanya hanya malas-malasan. Pekerjaannya malah makin bertambah karena si Dino ini. Hingga akhirnya para raja iblis ini pun saling datang dan bergantian satu persatu. Hingga akhirnya generasi Clayman pun datang. Rain lumayan menghormati Clayman karena dia memiliki keberanian.
Walaupun dia lebih lemah dari Rain, dia dengan berani mendeklarasikan dirinya sebagai Raja Iblis. Namun kemudian Clayman melakukan satu kesalahan fatal, yaitu dia membuat masalah kepada seekor slime yang tinggal di hutan Jura. Mizari pun mendatangi slime tersebut dan mengundangnya ke jamuan Walpurgis. Mizari kemudian membisikkan kepada Rain kalau kali ini Clayman telah habis, dan seperti prediksinya, Clayman akhirnya terbunuh di jamuan Walpurgis tersebut. Akhirnya Raja Iblis Octagram pun terbentuk dan slime bernama Rimuru tersebut akhirnya menjadi anggota Raja Iblis yang baru. Walaupun Rain agak ragu dengan Rimuru ini, rasa hormatnya pun menjadi naik kepada Rimuru setelah ternyata si iblis hitam yang kemudian dinamai Diablo oleh Rimuru menunjukkan sopan santun kepadanya dan mengetahui kalau iblis primordial lainnya ternyata menjadi bawahannya. Iblis hitam yang dulu merupakan iblis eksentrik aneh yang tiap bicara seperti ingin dipukul ini tiba-tiba menyebut namanya dengan sopan, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya di alam iblis. Tidak hanya itu, Rain pun berterima kasih kepada Rimuru karena berkat dia juga dia dan Mizari berhasil menjadi True Demon Lord. Tidak hanya itu, pembuatan masakan dan minuman yang mereka ajarkan kepada Rain dan Mizari juga membuat penilaian Mizari kepada Rimuru dan bawahannya menjadi sangat positif. Rain sangat senang ketika mereka mau mengajarkan cara membuat shortcake berlapis-lapis kepada Rain. Baiklah semua, itulah 7 iblis primordial di dalam anime Tensei Shitara Slime Dataken alias The Time I Got Reincarnated as a Slime. Gimana, kalian puas? Jangan lupa untuk like dan share video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Mengingat Wong Anime berusaha untuk sangat detail dalam video ini, pasti ada kesalahan juga di video ini. Jadi untuk kesalahan-kesalahan di video ini, Wong Anime harap kalian memakluminya. Wong Anime akan mengakhiri video ini dengan ucapan Assalamualaikum dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.